Halo Riz, Iya, halo Bi. lu udah ngerjain tugas meteorologi belum sih? Belum nih. Tentang apa sih? Seingat gue sih kita dikasih tugas buat ngejelasin tentang massa udara. Emangnya apa aja sih yang bisa mempengaruhi temperatur sampai bisa bikin bumi ini jadi panas? Ada banyak sih, Bi. Nah, salah satunya itu massa udara. Nah, massa udara itu adalah bagian atmosfer yang tebalnya mencapai ribuan meter dari permukaan tanah dan meluas sampai ribuan kilometer persegi. Kalau kayak gitu berarti massa udara bisa mempengaruhi cuaca dong. Eh, Sebelum gue jawab pertanyaan lo, gue jelasin dulu nih gambaran umumnya. Nah, kan tadi lu nanya kan tentang massa udara itu bisa mempengaruhi cuaca apa enggak. Jadi gue jelasin tentang massa udara itu apa. Nah, karakteristik dari massa udara itu bergantung pada sebaran suhu ke arah tegak dan kadar airnya. Terus, massa udara itu terbentuk jika udara diam atau bergerak untuk waktu yang lama di atas daerah yang luas yang memiliki daerah seragam dan angin lemah. Jadi, ada beberapa sifat pokok yang menentukan sifat massa udaranya. Apakah wilayah tersebut berupa daratan atau lautan nih, Bi? Nah, di antaranya itu ada CPWS, CPKS, CPKU, CPWU. Nah, CPWS itu merupakan massa udara kontinental dingin dan kering yang stabil pada lapisan atas dan bawah. Sedangkan CPKS merupakan massa udara kontinental dingin dan kering yang labil pada lapisan bawah dan stabil di atas. Terus ada CPKU. Nah, CPKU ini merupakan massa udara kontinental kering dan dingin yang labil pada lapisan atas dan bawah. Terus ada yang terakhir itu ada CPWU. Nah, CPWU ini merupakan massa udara kontinental dingin dan kering yang labil pada lapisan atas dan stabil pada lapisan bawah. Nah, massa udara juga punya golongannya loh. Nah, massa udara ini berdasarkan karakteristik iklim digolongin jadi 8. Ada maritim ekuator atau yang disebut sebagai ME, terus maritim tropik atau MT, ada daratan tropik, TT, maritim kutub, MP, daratan kutub, CP, maritim arktik, MA, terus dari daratan arktik atau disingkat sama CA, dan yang terakhir itu ada daratan Antartika atau CAA. Oh kayak gitu Riz. Eh, Ngomongin soal golongan tentang massa udara, gue jadi bingung deh ngebayanginnya kayak gimana. Lo ada nggak sih gambar yang bisa nunjukin penggolongan massa udara di tiap tiap daerah di bumi, Riz? Ada nih, lo bisa lihat deh gambarnya. Itu jelasin golongan yang tadi gue jelasin loh. Ada ME, MT, CT, MP, CP, MA, CA, sama yang terakhir itu ada CAA. Oh, kayak gitu, Riz. Selain itu, lo tahu tentang apa lagi mengenai Nah, massa udara? jadi ini nih, Bi, massa udara juga itu bisa mengalami perubahan. Jadi ketika bergerak ke arah khatulistiwa, massa udara Antartika dan massa udara kutub benua biasanya mendapat pemanasan dari bawah dan dengan demikian menjadi tidak stabil. Nah, struktur massa udara juga bisa berubah akibat pemumpunan atau pemberaian yang berkaitan dengan pola aliran skala besar. Nah, kalau misalnya kita bahas tentang massa udara nih, kita juga bakal dengar istilah yang namanya front. Nah, front ini merupakan batas antara pertemuan dua massa udara yang mempunyai sifat fisika yang berbeda. Nah, tingkat pembentukan front ini juga ada tiga tingkat. Ada tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Nah, lalu front ini itu dibagi menjadi 5. Ada front panas, dingin, penumpukan, tersumbat, dan stasioner.
Oh, kayak gitu ya. Eh, Kalau front itu bisa dibagi berdasarkan wilayah pembentukannya nggak sih, Riz? Ada nih, Bi. Jadi kalau misalnya berdasarkan wilayah pembentukannya, front itu dibedain jadi 4. Ada front Arktik, front kutub, front Pasak, dan front ekuator. Oh, jadi kayak gitu, Riz. Eh, gue mau nanya lagi nih. Proses terbentuknya awan dan angin itu melibatkan massa udara juga nggak sih? Melibatkan, Bi. Jadi, ketika massa udara dingin dan daerah kutub bertumbukan dengan massa udara panas, dari daerah tropik itu akan menghasilkan front. Nah, di mana pada titik tertentu temperatur mulai menurun, sehingga terbentuk depresi yang berupa awan, presipitasi, dan angin. Nah, yang terakhir nih, gue bakal jawab pertanyaan lo nih, Bi. Sebenarnya nggak cuma massa udara aja nih yang berpengaruh. Front juga bisa mempengaruhi iklim dan cuaca di muka bumi ini loh. Jadi ada beberapa pernyataan uh, tentang ini. Ada yang pertama itu volume udara akan mempengaruhi daerah di bawah permukaan sumbernya. Yang kedua, massa udara kutub maritim berpengaruh pada kabut, gerimis, cuaca mendung, dan cahaya tahan lama hujan sedang. Dan yang ketiga, ada front panas akan membentuk awan cirrus yang kemudian akan diikuti awan stratus dan nimbus stratus yang dapat menyebabkan turun hujan di bawah permukaan front. Nah, selanjutnya itu ada front stasioner. Nah, front stasioner ini bisa menyebabkan cuaca cerah. Lalu front dingin yang membawa awan cumulus nimbus yang menyebabkan terjadinya badai di bawah permukaan front. Nah, yang terakhir, perubahan lapisan udara ini juga bisa memicu lahirnya tornado loh. Jadi massa udara bisa mempengaruhi cuaca ya. Oh, jadi kayak gitu ya, Riz. Makasih banget ya, Riz. Gue jadi tahu banyak tentang massa udara dan ternyata massa udara itu bisa mempengaruhi cuaca, Riz. Iya, sama-sama. Jadi massa udara itu merupakan sekumpulan besar dari udara dengan suhu dan kelembaban yang serupa. Massa udara dapat mencakup area seluas ribuan kilometer dan secara vertikal terkadang dapat mencapai puncak troposfer. Kumpulan udara dengan karakteristik yang serupa ini memiliki garis batas yang apabila batasan ini bertemu dengan massa udara lain akan membentuk front. Nah, massa udara dapat mempengaruhi kondisi cuaca pada wilayah-wilayah yang dilaluinya. Salah satu contohnya adalah Siberian Express yang seringkali mengakibatkan cold wave di barat laut Amerika Serikat dan Kanada. Massa udara juga dapat terbentuk apabila sebuah volume udara berada pada wilayah permukaan luas dengan suhu dan kelembapan yang stabil untuk waktu yang cukup lama. Wilayah tempat pembentukan massa udara ini disebut dengan daerah sumber. Karena karakteristik massa udara pada atmosfer pada umumnya ditentukan oleh permukaan di bawahnya, daerah sumber menjadi faktor penentu dari sifat massa udara yang terbentuk pada wilayah tersebut. Daerah sumber yang ideal harus memenuhi 2 kriteria. Pertama adalah daerah tersebut memiliki permukaan yang luas dan datar. Wilayah dengan topografi permukaan yang tidak rata dapat menjadi daerah sumber. Kedua daerah tersebut memiliki sirkulasi atmosfer yang stagnan, sehingga udara dapat berada pada wilayah tersebut cukup lama untuk mendapat pengaruh dari permukaan. Biasanya, wilayah-wilayah ini didominasi oleh antisiklon yang bergerak dengan lambat atau bahkan diam pada area yang luas. Ketika angin meniup sebuah massa udara, mereka membawa kondisi cuaca mereka, panas atau dingin, kering atau lembab, dari wilayah sumber ke wilayah baru. Saat massa udara mencapai wilayah baru, mereka dapat berbenturan dengan massa udara lain yang memiliki karakteristik suhu dan kelembaban yang berbeda. Hal ini dapat menghasilkan hujan frontal yang hebat.
Seperti yang telah tadi dijelaskan oleh teman saya Rizka, klasifikasi massa udara pada dasarnya ditentukan oleh karakteristik temperatur dan kelembapannya. Pada peta cuaca, seperti gambar yang telah tadi ditunjukkan, massa udara diklasifikasikan menggunakan 2 huruf. Yang pertama, huruf kecil digunakan untuk menggambarkan jumlah uap di massa udara. Contoh, M kecil untuk maritim dan C kecil untuk kontinental. Udara maritim memiliki kelembapan yang lebih tinggi dibandingkan kontinental karena terbentuk di atas lautan. Sedangkan udara kontinental terbentuk di atas dataran benua yang pastinya lebih kering dibandingkan lautan. Yang kedua, huruf kapital digunakan untuk mendeskripsikan sifat temperatur dari massa udara tersebut. P besar untuk polar, T besar untuk tropis, A besar untuk arktik, dan E besar untuk ekuatorial. Massa udara tropis dan ekuatorial memiliki suhu yang hangat hingga panas karena terbentuk pada daerah lintang rendah. Sementara udara arktik dan polar memiliki suhu yang dingin karena terbentuk pada lintang yang tinggi dan suhunya jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah lintang rendah dan ekuatorial. Dari kombinasi karakteristik kelembaban dan temperaturnya terbentuklah 6 tipe massa udara yang telah tadi disebutkan, yaitu ada continental polar atau CP, memiliki karakteristik bersuhu dingin dan kelembapan rendah karena terbentuk pada daerah sumber kontinental. Yang kedua ada maritim polar, berkembang di wilayah kutub di belahan utara dan selatan. Mereka pada umumnya mengandung lebih banyak uap air daripada massa udara. Yang ketiga ada continental tropical, yaitu berasal dari daerah kering serta gurun di lintang menengah dan bawah. Secara umum temperaturnya cenderung hangat dan kadar airnya sangat rendah. Yang keempat ada maritim tropical, memiliki karakteristik bersuhu hangat dan bermuatan uap air yang tinggi karena terbentuk di atas lautan. Yang kelima ada continental arctic, berasal dari samudra Arktik yang walaupun merupakan lautan, seluruh permukaannya ditutupi oleh lapisan es. Yang keenam ada maritim ekuatorial, yaitu terbentuk di daerah sekitar garis ekuator sehingga memiliki suhu yang relatif panas dan pembentukannya terjadi di atas lautan yang menyebabkan muatan uap airnya tinggi. Tahukah kalian, kejadian cuaca ekstrim di beberapa daerah seperti hujan disertai puting beliung di Yogyakarta dan Minahasa, banjir di Cilegon, dan Bumi Ayu pada saat musim peralihan dari penghujan menuju kemarau menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Nah, faktanya, selain pengaruh dinamika cuaca lokal, giatnya aktivitas cuaca juga didukung oleh aktifnya aliran massa udara basah yang lebih dikenal dengan fenomena skala regional Madden-Julian Oscillation atau MJO. Nah, fenomena gelombang atmosfer tropis yang merambat ke arah timur dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik itu adalah MJO. Nah, MJO ini memiliki siklus perambatan 30-90 hari dan dapat bertahan pada suatu fase sekitar 3-10 hari. Nah, saat ini fase basah MJO terpantau sudah berada di kuadran 4 di wilayah benua maritim Indonesia. Nah, fase ini memberikan pengaruh dalam peningkatan suplai uap air yang berkontribusi pada pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia. Selain itu, dari sisi iklim, kehadiran MJO ini dapat meredam suhu panas dari hari ke hari. Dari hari-hari kering di beberapa daerah yang sudah memasuki musim kemarau. Tetapi hal itu tidak berarti musim kemarau menjadi gagal atau tertunda. Cukup sekian dari Meteorologi Podcast. Terima kasih.